Pada episode kali ini dilanjutkan lagi dengan melihat ini, Xiao Yan juga dengan cepat mengangkat kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke langit, wajahnya sedikit berubah, hanya untuk melihat bahwa langit yang semula cerah tiba-tiba menjadi jauh lebih gelap saat ini, dan awan gelap datang entah dari mana, perlahan menyelimuti langit. Perubahan mendadak menyebabkan Xiao Yan menatap kelainan di langit dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Setelah mengambil King Yuan untuk mengkonsolidasikan esensi Pei Yuan dan tambahkan cairan giok esensi campuran untuk menetralkannya, dan kemudian kekuatan King Yuan pertama-tama meroket, diikuti oleh kekuatan jiwa yang meroket. Saya tidak tahu apa lagi yang akan terjadi. Di awan gelap, tiba-tiba terdengar suara gemuruh guntur, dan kilat perak melesat di dalamnya, seperti ular perak panjang. Apa yang terjadi? Melihat awan gelap besar di langit, Xiao Yan tidak bisa merasakan energi kekerasan darinya. Dengan seteguk air liur, dia bertanya. Raja Naga Emas menatap awan gelap di langit, dan berkata dengan sungguh-sungguh, dikatakan bahwa ketika beberapa monster legendaris di zaman kuno lahir atau maju, beberapa fenomena abnormal di langit dan bumi akan dipicu karena inkonsistensi, energi yang sangat besar di dalam tubuh. Namun, legenda ini level monster sangat kuat, dan beberapa di antaranya luar biasa, bahkan sebanding dengan pembangkit tenaga manusia level Dou-Xian. Tampaknya tidak banyak monster level legendaris seperti itu di benua Doudi sekarang. Lihat, tidak mungkin, tubuh King Yuan jelas darah manusia. Jika itu binatang, tidak akan seperti ini, Xiao Yan juga bertanya-tanya. Sepertinya tebakanku benar, selain monster, ada kemungkinan lain. Dikatakan bahwa ada ras kuno di dunia seribu besar ini, dan mereka menguasai sihir penyembuhan dan kebangkitan yang paling kuat di dunia seribu besar. Malaikat dikenal karena jiwa mereka yang paling murni dan kemampuan penyembuhan yang kuat. Saya pikir King Yuan memiliki aura malaikat di tubuhnya, dan sepertinya dia benar, keluarga malaikat akan bangun ketika mereka berusia 18 tahun dan melihat potensi mereka dari sayap mereka yang terbangun. Meskipun saya tidak tahu mengapa, King Yuan jelas telah melewati waktu terbaik untuk bangun. Guben Pei Yuan dan juga untuk membantu King Yuan. Kebangkitan sayap kedua Yuan, perubahan mendadak menyebabkan Xiao Yan menatap kelainan di langit dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Setelah mengambil King Yuan untuk mengkonsolidasikan esensi Pei Yuan dan tambahkan cairan giok esensi campuran untuk menetralkannya, dan kemudian kekuatan King Yuan pertama-tama meroket, diikuti oleh kekuatan jiwa yang meroket. Saya tidak tahu apa lagi yang akan terjadi. Di awan gelap, tiba-tiba terdengar suara gemuruh guntur, dan kilat perak melesat di dalamnya, seperti ular perak panjang. Apa yang terjadi? Melihat awan gelap besar di langit, Xiao Yan tidak bisa merasakan energi kekerasan darinya. Dengan seteguk air liur, dia bertanya. Raja Naga Emas menatap awan gelap di langit, dan berkata dengan sungguh-sungguh, dikatakan bahwa ketika beberapa monster legendaris di zaman kuno lahir atau maju, beberapa fenomena abnormal di langit dan bumi akan dipicu karena inkonsistensi, energi yang sangat besar di dalam tubuh. Namun, legenda ini level monster sangat kuat, dan beberapa di antaranya luar biasa, bahkan sebanding dengan pembangkit tenaga manusia level Dou-Xian. Tampaknya tidak banyak monster level legendaris seperti itu di benua Doudi sekarang. Lihat, tidak mungkin, tubuh King Yuan jelas darah manusia. Jika itu binatang, tidak akan seperti ini, Xiao Yan juga bertanya-tanya. Sepertinya tebakanku benar, selain monster, ada kemungkinan lain. Dikatakan bahwa ada ras kuno di dunia seribu besar ini, dan mereka menguasai sihir penyembuhan dan kebangkitan yang paling kuat di dunia seribu besar. Malaikat dikenal karena jiwa mereka yang paling murni dan kemampuan penyembuhan yang kuat. Saya pikir King Yuan memiliki aura malaikat di tubuhnya, dan sepertinya dia benar, keluarga malaikat akan bangun ketika mereka berusia 18 tahun dan melihat potensi mereka dari sayap mereka yang terbangun. Meskipun saya tidak tahu mengapa, King Yuan jelas telah melewati waktu terbaik untuk bangun. Guben Pei Yuan dan juga untuk membantu King Yuan. Kebangkitan sayap kedua Yuan, jika dikatakan bahwa keluarga malaikat di dunia seribu besar adalah yang pertama,
tidak ada yang berani menjadi yang kedua. Raja Naga Emas juga memandang King Yuan dan berkata perlahan. Xiao Yan juga mengecilkan pupil matanya, lalu menatap King Yuan, yang kekuatan jiwanya terus melambung tinggi. Bahkan di benua Doqi, keluarga malaikat hanya tercatat dalam beberapa buku kuno, dan tidak pernah muncul sama sekali. Fitur paling khas dari keluarga malaikat adalah mereka memiliki kekuatan jiwa dan sayap paling murni. Alasan mengapa kamu pusing bukanlah karena kekuatan jiwa King Yuan lebih kuat darimu, dan kemurnian jiwa King Yuan lebih tinggi darimu. Raja Naga Emas juga berbicara perlahan. Jika kamu membandingkan kemurnian jiwamu dengan 10, maka kemurnian jiwa King Yuan adalah 100. Raja Naga Emas menjelaskan lagi. Mendengar itu, Xiao Yan juga menganggukkan kepalanya, tuannya Jin Long King benar, dan kemudian dengan cermat mengamati setiap gerakan di langit. King Yuan, yang awalnya berbaring di ranjang batu zamrud, tiba-tiba bangkit dari ranjang batu zamrud ke udara ketika awan gelap pekat berkumpul di langit. Jangan khawatir, lihat saja dengan tenang, ini adalah kebangkitan sayap keluarga malaikat, dan aku juga ingin melihat seberapa jauh King Yuan ini. Melihat ini, Xiao Yan hendak bergerak ketika miliknya Tuan, Raja Naga Emas. Suara itu ditekan. Raja Naga Emas juga melayang di udara dalam keadaan jiwa, melihat murid King Yuan, dia ragu-ragu sejenak, dan kemudian menggelengkan kepalanya. Namun, ketika dia menggelengkan kepalanya, wajah lama Raja Naga Emas dipenuhi dengan keraguan. Karena, ketika King Yuan baru saja naik ke udara, dia tampaknya samar-samar merasakan bahwa ada aura yang sangat tidak jelas yang tersembunyi di luar penghalang energi yang telah dia dirikan di sekitar air terjun. Namun, perasaan ini hanyalah perasaan yang sangat kabur, tingkat kekaburan, dan bahkan Raja Naga Emas sendiri sedikit tidak pasti. Xiao Yan juga tertarik dengan situasi di udara, dan tidak memperhatikan ekspresi bingung tuannya, Raja Naga Emas. Sementara Xiao Yan diam-diam memperhatikan keadaan King Yuan di udara, jika ada sesuatu yang salah, dia akan mengambil tindakan, tetapi cincin Kaisar Yan di jari Xiao Yan tiba-tiba bergetar sedikit. Meskipun sedikit getaran cincin itu halus, itu tidak luput dari deteksi Xiao Yan. Dia sekarang bertanya dengan lembut, hati-hati, aku tidak tahu kenapa, sepertinya aku merasakan bau yang agak familiar. Suara lama Raja Naga Emas, dengan sedikit kesungguhan dan keraguan, terdengar di samping telinga Xiao Yan. Mendengar ini, Xiao Yan tertegun sejenak, lalu bertanya dengan heran, rasa yang familiar, sebelumnya, aku menggunakan kekuatan jiwaku untuk membuat penghalang energi barusan, aura familiar sepertinya menyentuh penghalang kemampuanku. Saat itu, aura sempurna-sempurna yang semula tersembunyi ditangkap olehku begitu saja. Sekarang, jejak. Jika tidak, aku khawatir bahkan aku tidak akan bisa mendeteksinya. Raja Naga Emas berkata dengan sungguh-sungguh. Bau ini membuatku sedikit familiar, mungkin aku pernah melakukan kontak denganku sebelumnya. Mendengar kata-kata tuannya, Raja Naga Emas, hati Xiao Yan bergetar, dan beberapa keterkejutan muncul di wajahnya. Dengan kekuatan tuannya, Raja Naga Emas, meskipun dia tidak tahu level pastinya, dia setidaknya bisa memastikan. Ketika Raja Naga Emas dari tuannya berada di puncaknya, dia pastilah pembangkit tenaga listrik puncak di benua Dodi, dan kekuatan aura yang bisa berhubungan dengan Raja Naga Emas dari tuannya sebelumnya pasti tidak boleh diremehkan. Setidaknya itu tidak bisa ditangani oleh Xiao Yan sekarang. Ngomong-ngomong, hati-hati, dan setelah King Yuan menyerapnya, bawa dia keluar dari sini dengan cepat. Mengangguk sedikit, wajah Xiao Yan menjadi sedikit bermartabat. King Yuan melayang di udara, dan kekuatan obat dari Guben Pei Yuan dan telah menyebar ke anggota badan dan tulang, dan kekuatan obat yang kuat akan membuat tubuh yang agak ramping menonjol dengan jelas. Energi putih murni yang ada di tubuh King Yuan juga perlahan membungkus King Yuan, dan kemudian sepertinya ada sesuatu yang akan lahir di belakang King Yuan. Di daerah hilir air terjun yang lembut, King Yuan melayang di udara, dan kemudian langit di atas King Yuan juga tertutup awan gelap saat ini. Awan gelap di seluruh langit berkumpul menuju kepala King Yuan, dan kilat menyambar dan bergemuruh di antara awan gelap.
Awan gelap yang kuat di atas langit, setelah beberapa saat kondensasi, seberkas cahaya putih murni muncul langsung dari awan, dan kemudian diairi ke arah King Yuan di udara.